Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3.
Apa yang dimaksud dengan tabayun dan bagaimana? Apa yang dimaksud dengan tabayun dan bagaimana hubungannya dengan gibah? Siapa yang bisa menjawab? Iya, Ananda, Dinda, silakan. Tabayun berarti verifikasi atau memeriksa kebenaran sebuah informasi sebelum mempercayainya atau menyebarkannya. Tabayun berkaitan erat dengan gibah, karena jika kita melakukan tabayun, kita akan menghindari menyebarkan informasi yang belum tentu benar, yang bisa berujung pada
Giba apa? Siapa yang bisa giba? Kita bisa? Apa itu gibahnya? Sabuk. Nah, silakan Ananda Azura. Yaitu perbuatan yang membicarakan keburukan orang lain dengan tujuan untuk merendahkan atau menyakiti. Nah, menjelaskan siapa dulu? Berarti bisa ya memahami apa yang telah ibu kirimkan tadi video tentang gibah dan tabayun. Tolong dipahami itu mana sifat atau sikap yang baik dan mana yang buruk. Kepada Ananda semuanya, tolong dulu berduduk secara kelompok. Kelompok 2, Maira, Dinda, Sapri, Khairi. Nah, sekarang duduk secara berkelompok. Kelompok 2, Azam, Hanifah, Anggun, Cika. Kelompok 3, Azura, Warah, Rifki. Maafkan kelompok 3. Oke, sekali di HP-nya gunakan, boleh di Google Map atau Google Chrome. Cari di situ tentang pengertian gibah dan tabayun dalam kehidupan Ananda sehari-hari. Ya, dalam kehidupan awak sehari-hari, bagaimana kita menerapkan sifat tabayun dan sifat gibah dalam kehidupan awak sehari-hari. Nah, kalau juga cari gunakan HP-nya, boleh dicari di Google Map atau Google Chrome. Cari dulu di HP-nya. Ya, siapa yang dulu yang bisa? Siapa? Nah, lanjut kelompok. Berdiri aja di bangkunya Ananda Hanifah. Pengertian tabayun dan Tabayun adalah akan mencari kebenaran atau klarifikasi terhadap informasi yang diterima. Contoh tabayun dalam kehidupan sehari-hari mengklarifikasi tujuan hidup dan nilai-nilai pribadi. 2. Menganalisis keputusan untuk memahami konsekuensinya. 3. Memahami batasan dan kemampuan diri sendiri. Ghibah. Ghibah adalah perbuatan membicarakan keburukan orang lain yang tujuan untuk merendahkan atau menyakiti. Contoh ghibah: mengeditkan mata atau membuat gerakan yang bermakna negatif, menunjuk atau mengarahkan jari pada seseorang, mengirim pesan atau emoji yang mengandung makna negatif. iya, bagus. Kasih dulu aplaus untuk kelompok 3. Lanjut, siapa lagi yang bisa? Kelompok. Ya, lanjut Ananda, Dinda. Pengertian ghibah. Ghibah adalah perbuatan membicarakan keburukan orang lain dengan tujuan merendahkan. Bagus, kelompok 3 lagi. Silakan Azura. Pengertian ghibah itu perbuatan membicarakan keburukan orang lain, seperti membicarakan keburukan teman sekelas, membicarakan guru yang tidak disukai. Tabayun adalah tindakan mencari kebenaran terhadap informasi yang diterima. 1. Contohnya yaitu menjaga diri dari perbuatan buruk, tidak langsung menerima sesuatu dengan pembicaraan. Aplaus untuk semua kelompok sudah mulai memahami tentang pengertian gibah dan tabayun. Sekarang ibu ingin menanyakan siapa yang dapat langsung angkat tangan ya. Ya nak ya, itu ibu kasih nilai. Siapa yang bisa jawab angkat tangan, Mbak Ibu tunjuk baru langsung dijawab. So nomor 1, apa itu sifat tabayun? Iya, Hanifah dapat berapa Hanifah? Tabayun adalah tindakan mencari kebenaran atau
Terima kasih terhadap informasi yang diterima. Iya, kasih aplaus. Soal nomor 2, 100 untuk Hanifah. Soal nomor 2, apakah boleh kita menerapkan sifat ghibah dalam kehidupan sehari-hari? Sudah, Azura, Ananda Azura. Tidak, Kenapa? karena itu membicarakan keburukan orang lain, Dan bisa bisa menyakiti perasaan orang lain. bagus, berarti anak-anak sudah bisa memahami tentang pengertian ghibah dan tabayun. Tolong nanti Ananda Ibu gunakan aplikasi media, dicari di sana tentang misalnya pengertian menunjukkan bagaimana ghibah. Nah, itu dicari di dunia sosmed ya atau dunia internet. Tolong Anda cari semuanya nanti. Dicari di situ pengertian ghibah, pengertian tabayun, hukum ghibah dan hukum tabayun. Tolong dicari. Terus untuk anak-anak Ibu menampilkan nanti video. Tolong dicari video tentang ghibah dan tabayun. Nanti Ananda semuanya menampilkan hasil yang telah Ananda cari. Kesimpulan yang pertama, ghibah adalah perbuatan yang sangat tercela dalam Islam, bisa merusak hubungan antar manusia. Terus tabayun upaya untuk Mencari kebenaran dan mengertikan suatu informasi sebelum bertindak atau menyebabkan berita yang sangat dianjurkan. Refleksi. Coba siapa dulu yang bisa membacakan refleksi pembelajaran kita pada hari ini? Siapa yang bisa membacakan? Saya Bu. Nah, silakan Ananda Hanifah. Ghibah yang berarti membiarkan keburukan seseorang di belakangnya merupakan dosa besar dalam Islam. Allah SWT dalam Al-Quran dengan tegas melarang kita untuk melakukan ghibah karena ia bisa merusak keharmonisan dalam masyarakat, memunculkan reputasi seseorang dan menyebabkan permusuhan yang tidak perlu kita. Bagus. Itu adalah hasil refleksi tentang pembelajaran kita, ghibah dan tabayun. Nah, nanti Ibu kasih tugas kepada Ananda untuk mengamati atau melaporkan contoh nyata dari ghibah dan tabayun. Tolong dicari di Google Chrome ya, apa itu contoh nyata dari ghibah dan tabayun yang Ananda temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu diminta